Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Adik-adik Pejuang UTBK tahun 2020. Pada video ini saya akan membahas soal TPS UTBK tahun 2019, pengetahuan kuantitatif, terutama soal-soal tentang aljabar. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian untuk mempersiapkan UTBK tahun 2020 secara lebih baik. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 min A kuadrat senilai dengan 4 min A kuadrat per 3A min 6 senilai dengan, di sini kita faktorkan dulu 4 min A kuadrat. Nah, tentu kita ingat kembali bentuk pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat itu adalah sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, karena di sini 4 ini juga bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat, maka dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga bentuknya menjadi 2 plus A dikali dengan 2 min A. Sementara yang di bawah dapat kita ubah, karena 6 bisa dibagi 3, maka 3 bisa kita keluarkan 3, A dikurangi 2. Nah, karena di atas ada 2 min A, sementara yang bawah adalah A min 2, maka kita bisa menambahkan tanda negatif di sini. Jadi 2 plus A, 2 min A. Nah, dibagi dengan di sini kita kasih tanda negatif, negatif 3 dikali, sehingga di sini bentuknya akan berubah menjadi min A plus 2. Nah, dapat kita ubah lagi menjadi 2 plus A dikali 2 min A per min 3. Min A plus 2 itu bisa diubah menjadi 2 min A. Nah, di sini sudah sama, 2 min A, yang bawah juga 2 min A, berarti bisa kita bagi, kita coret. Kenapa bisa dicoret? Karena A tidak sama dengan 2. Sehingga bentuknya menjadi 2. 2 plus A dibagi dengan min 3. Atau min 2 min A per 3. Berarti jawabannya adalah D. Jadi bentuk jawaban D ini juga bisa diubah menjadi seperti ini ya, sehingga jawabannya sesuai yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil pengurangan 3X plus Y per 3 oleh Y min 2X per 2 adalah, nah, kita kurangkan 3X plus Y dibagi 3 dikurangi dengan Y min 2X per 2. Kita kalikan silang untuk menyamakan penyebutnya. 2 dikali 3X plus Y dikurangi 3 kali ini. 3 dikali Y min 2X. Kemudian kita bagi dengan 3 kali 2, 6. Kemudian kita uraikan atau kita sederhanakan. 2 kali 3X adalah 6X. 2 kali Y adalah 2Y. Dikurangi min 3 kali Y adalah min 3Y. Min 3 kali min 2X adalah plus 6X. Kita bagi dengan 6. Kemudian 6X ditambah 6X adalah 12X. 2Y dikurangi 3Y adalah min Y dibagi dengan 6. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui A, B, C adalah bilangan real positif. Jika akar BC dibagi akar A pangkat 4 kali B pangkat 5 sama dengan AB, maka C adalah sama dengan, secara umum kalau ada bentuk aljabar, bentuk persamaan aljabar yang melibatkan tanda akar, maka langkah penyelesaiannya adalah kalian kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya menjadi hilang. Sehingga kalau kita kuadratkan, maka di sini tinggal
BC dibagi dengan A pangkat 4, B pangkat 5 sama dengan, nah ruas kanan adalah kita kuadratkan AB kuadrat. AB kuadrat itu adalah sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian yang dicari adalah nilai C, maka di sini kita tuliskan dulu BC sama dengan, nah A pangkat 4 dikali B pangkat 5 ini kita kalikan dengan ini. Kita kalikan silang. A pangkat 4 dikali A pangkat 2 adalah A pangkat 6. Jadi kita ingat bahwa bentuk perkalian bilangan pangkat kalau bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Di sini pangkatnya 4, di sini pangkatnya 2, berarti 4 tambah 2, 6. Kemudian yang ini B pangkat 5 dikali B pangkat 2 adalah B pangkat 7. Nah, sehingga C sama dengan A pangkat 6 kali B pangkat 7 dibagi dengan B. Kemudian, kalau kita bagi, maka pangkatnya dikurangi. Jadi di sini ada B pangkat 7 dibagi B pangkat 1 menjadi B pangkat 6. Sehingga menjadi A pangkat 6, B pangkat 6. Nah, jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Jika XY sama dengan 50 dan 2 log X min 2 log Y sama dengan 1, maka nilai X min Y adalah sama dengan. Bentuk persamaan logaritma ini dapat kita sederhanakan, dapat kita ubah bentuknya menjadi 2 log X, karena di sini dikurangi maka ini kita bagi numerusnya sama dengan, nah di ruas kanan 1 kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 1. Kenapa di sini kita beri 2 log 2? Karena di ruas kiri ada bentuk 2 log. Kalau misalkan di ruas kirinya 3 log, maka di sini juga 3 log 3 pangkat 1. Jadi menyesuaikan bentuk di ruas kiri. Nah, karena di sini sudah sama 2 lognya bisa kita coret 2 log, tinggal X per Y sama dengan 2 pangkat 1 atau 2, atau X sama dengan 2Y. Kemudian diketahui bahwa XY-nya adalah sama dengan 50. Nah, kita substitusikan X atau X-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan 2Y. Jadi ini 2Y dikali Y sama dengan 50. Berarti 2Y kuadrat sama dengan 50, Y kuadrat sama dengan 50 kita bagi 2 adalah 25. Saya lanjutkan di sini. Berarti Y sama dengan plus minus akar 25 atau plus minus 5. Tetapi karena Y di sini merupakan numerus dari bentuk logaritma, maka yang memenuhi adalah yang positif. Jadi, Y sama dengan 5. Yang negatifnya tidak kita operasikan. Sehingga, X tadi sama dengan 2Y, berarti sama dengan 2 dikali 5 atau sama dengan 10. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai Y sama nilai X, berarti dapat kita cari yang ditanyakan. X dikurangi Y adalah X-nya 10, kemudian dikurangi Y-nya adalah 5, 10 kurangi 5 adalah 5. Sehingga jawabannya E. Next. Soal nomor 5. Jika 2AX plus 2 sama dengan 10 dan 4BX plus 4 sama dengan 6, maka A per B adalah sama dengan. Untuk persamaan pertama, dapat kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 2AX adalah sama dengan 10 dikurangi 2, 8. AX sama dengan 8 dibagi 2, 4. Atau A sama dengan 4 dibagi X.
Nah, kita sudah mendapatkan A, sekarang kita dapatkan B. 4BX plus 4 sama dengan 6. Jadi di sini 4BX sama dengan 6 kurangi 4 yaitu 2. Kita cari B, B-nya adalah 2 dibagi dengan 4X. Nah, kita sederhanakan, 2 bagi 4 adalah setengah atau 1/2X. Berarti A per B adalah sama dengan 4/X dibagi dengan 1/2X. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian 4/X dikali dengan kita balik 2X per 1. Nah, X-nya dapat dicoret, tinggal 4 kali 2 bagi 1 atau 8. Jawabannya C. Berikutnya, jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian ini adalah, kita kalikan 4X min 8 per X dikali dengan 3X per X min 2. Untuk tips soal seperti ini, kalau dapat disederhanakan dari awal, maka kita sederhanakan aja. Jadi tidak memperpanjang perhitungan kita, karena di sini ada 3X, kemudian di sini ada X. Nah, X-nya kan dapat dicoret, X-nya dicoret. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk 4X min 8, karena yang di bawah ada bentuk X min 2, maka ini dapat kita ubah menjadi 4, kemudian X min 2. Nah, ini kan berarti 4 kali X, 4X. 4 kali min 2, min 8, kan seperti itu. Dikali ini 3 per X min 2. Nah, di sini sudah sama, kita coret 4X min 2, kita coret, tinggal 4 kali 3 yaitu sama dengan 12. Ya, jawabannya C. Soal nomor 7, jika 1/A plus 1/B plus 1/C sama dengan 1/D, maka nilai A adalah sama dengan, karena yang ditanyakan adalah A, maka 1/A ini tetap di ruas kiri. Oh, maaf, di sini 1/A. Di 1/A sama dengan 1/D. Nah, ini kita pindahkan semuanya ke ruas kanan, dikurangi 1/B, dikurangi 1/C. Nah, seperti itu. Kemudian di ruas kanan, kita samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya DBC. Maka kita samakan penyebutnya menjadi BCD dengan cara yang atas kita kalikan BCD, yang bawah juga dikalikan dengan BCD. Nah, seperti itu. Kita kalikan semua. 1/D dikali BCD. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal BC. Kalau yang bawah ini berubah menjadi BCD. Kemudian 1/B dikali BCD, berarti tinggal CD. 1/C dikali BCD, berarti tinggal BD. Nah, seperti ini. Kemudian tadi di ruas kiri adalah 1/A. Yang ditanyakan adalah A. Berarti A sama dengan ini, tinggal kita balik saja. BCD dibagi dengan BC dikurangi CD dikurangi BD. Nah, kita bisa perhatikan di soalnya atau di pilihan jawabannya. Pilihan jawaban mana yang kira-kira sesuai? Kalau kita perhatikan yang B itu kan BDC, bisa. Yang C BDC atau BCD.
yang D juga seperti itu. Nah, kira-kira yang mana? Kita bisa mengubah ini menjadi B, C, D, kemudian yang kemungkinan sesuai adalah pilihan C ya. Jadi di sini BC-nya bisa kita tuliskan BC dikurangi, di sini ada D, di sini ada D, D-nya bisa dikeluarkan, D, berarti di sini tinggal C plus B. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Atau bisa kita samakan dengan pilihan jawabannya BCD itu kan sama dengan BDC. Kemudian di sini BC dikurangi D, kemudian C plus B itu sama dengan B plus C. Nah, sudah sesuai berarti jawabannya adalah C. Kemudian berikutnya soal nomor 8. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat E kuadrat min A plus 3X plus C sama dengan 0 dan B kuadrat adalah A plus 10, maka C kuadrat plus C adalah sama dengan, kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar. Katakan akarnya adalah X1, X2. Berarti X1 plus X2 adalah sama dengan min B per A, sementara X1 dikali X2 adalah C per A. Rumus ini seringkali kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang persamaan kuadrat. Nah, kita kembali ke soal. Persamaan kuadratnya adalah E kuadrat min A plus 3X plus C sama dengan 0. Ini mempunyai dua akar. Akarnya adalah A dan B, sehingga dapat kita rumuskan A plus B sama dengan min B per A. Dalam hal ini B-nya adalah min A plus 3. Berarti min B-nya adalah A plus 3. A plus 3 dibagi dengan A-nya adalah 1. Nah, seperti itu. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi B sama dengan 3. B sama dengan 3. Karena di sini di ruas kiri ada A, di ruas kanan juga ada A. Sementara itu, karena B-nya sama dengan 3, kemudian kita punya persamaan B kuadrat. B kuadrat sama dengan A plus 10. Berarti kita substitusikan 3 kuadrat sama dengan A plus 10, sehingga 9 sama dengan A plus 10, atau dari sini kita peroleh A sama dengan 9 dikurangi 10 sama dengan negatif 1. Kita sudah dapat nilai A, kemudian kita sudah dapat nilai B, sekarang tinggal kita mencari nilai dari C. Nah, nilai C ini dapat kita peroleh dengan cara kita mengalihkan kedua akarnya, yaitu AB. AB itu kan sama dengan ini, C per A, berarti dalam hal ini C dibagi 1. Atau C dibagi 1. A-nya adalah negatif 1, dikalikan dengan B-nya 3 sama dengan C. Atau kita peroleh C sama dengan min 1 kali min 1 kali 3 atau negatif 3. Berikutnya yang ditanyakan adalah C kuadrat plus C. Berarti tinggal kita masukkan min 3 kuadrat ditambah min 3. Nah, min 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya ke soal nomor 9. Operasi seperti ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dioperasikan B sama dengan B plus 4 min A kali B. Nilai 3
operasi dengan 1 dioperasikan dengan 2 adalah, jadi di sini yang ada tanda kurung kita lakukan pengoperasian terlebih dahulu. Jadi 1 kemudian dioperasikan dengan 2. Nah, kita perhatikan rumusnya, berarti yang menjadi A adalah 1, yang B-nya adalah 2. Sesuai dengan rumus operasi ini berarti B-nya 2. 2 ditambah 4 min A-nya adalah 1 dikalikan dengan B, B-nya adalah 2. Nah, kalau ini operasi biasanya 2 ditambah 4 kurangi 1 adalah 3 dikali 2, maka sama dengan 2 ditambah 3 kali 2 adalah 6, berarti sama dengan 8. Sehingga nilai dari 3 operasi 1 operasi 2 ini berarti 3 dioperasikan dengan 8. 3 operasikan dengan 8. Sehingga kalau kita merujuk ke rumus ini, berarti A-nya adalah 3, B-nya 8. Nah, B-nya adalah 8 ditambah 4 dikurangi A-nya adalah 3 dikali dengan B. B-nya 8 sama dengan 8 ditambah 4 kurangi 3 adalah 1 dikali 8. 8 ditambah 1 kali 8 adalah 8, berarti 8 tambah 8, 16. Sehingga jawabannya E. Ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Jika f x-1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6 dan gx adalah ax plus 1 dan g bundaran f1 adalah negatif 51, maka nilai f a plus 1 adalah sama dengan G bundaran F1 itu dapat kita tuliskan ini sama dengan negatif 51. Di sini dapat kita tuliskan menjadi G F1 sama dengan negatif 51. Nah, kita cari nilai F1. Sementara di sini kita mempunyai nilai atau mempunyai rumus Fx min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6. Supaya di sini bernilai 1, F1, maka x-nya harus bernilai 2. 2 dikurangi 1 kan 1, berarti x-nya adalah 2. Sehingga 5 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 dikurangi 6 sama dengan 5 kali 4 ditambah 12 dikurangi 6 sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Nah, sehingga di sini bisa kita masukkan G 26 sama dengan negatif 51. G26 kita melihat rumus fungsi G. Gx adalah sama dengan AX plus 1. Sehingga kita ganti X-nya menjadi 26. A dikali 26 ditambah 1 sama dengan negatif 51. 26A sama dengan negatif 51 dikurangi 1 atau negatif 52. Nah, berarti A sama dengan negatif 52 dibagi 26 atau negatif 2. Sehingga kemudian yang ditanyakan adalah FA plus 1. Jadi F min 2 ditambah 1 sama dengan F negatif 1 sama dengan, kita kembali lagi ke fungsi Fx min 1. Untuk X berapa sehingga di sini kan X min 1. Nah, supaya terbentuk min 1 atau negatif 1, maka X-nya berapa? X-nya adalah 0. Ya, dalam hal ini berarti kita dapatkan X-nya 0. 0 dikurangi 1 berarti kan negatif 1 sesuai dengan ini. Sehingga menjadi 5 kali 0 kuadrat
ditambah 6 kali 0 dikurangi 6. 5 kali 0 kuadrat 0 ditambah 6 kali 0, 0 dikurangi 6 atau sama dengan negatif 6. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, terima kasih atas perhatian kalian menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan diklik tombol subscribe dan di-share dan like. Terima kasih. Bye-bye.